Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal ulama'i wal 'amilin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan Maulid adalah peringatan Hari Santri Nasional. Tentu ini merupakan spesial bagi kita para santri. Ada petuah yang disampaikan oleh beliau, Maulid itu
jangan suka disebut dibesar-besarkan, karena maulid itu besar. Saya itu kalau maulid jubah saya ganti, semuanya ganti, karena saya menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Habib yang lainnya bilang begini, dulu ada pahlawan Islam mengatakan, kalau saya punya gunung emas segede gunung Uhud, saya akan jual dan uangnya untuk modal muludan salah satu gunung surga yang ada di dunia ini. Punya rasa cinta yang besar kepada Rasulullah SAW. Abah menjamin 500 ekor kambing yang kita sembelih untuk maulid tidak ada apa-apanya dengan dibandingkan bagaimana jasa beliau untuk kita umat Islam, bahkan untuk seluruh umat manusia. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya sebenarnya ini kita tidak bisa untuk di show up. Ada yang minta izin untuk di live streaming, kita tidak bisa mengizinkan. Sebenarnya kita harus jaga jarak kayak santri, cuma apa boleh buat. Kami tidak bisa membendung para muhibin Abah untuk datang ke sini. Sekalipun kami sudah mencoba overprotective, harus daftar, harus ini, pada akhirnya kami dulu begitu ternyuh melihat gelombang-gelombang massa para muhibin terhadap Abah. Berarti ijazah ini langsung dua thariqah besar, Syadziliyah dan Naqsabandiyah. Salah satu yang merasakan kebenaran, karomah dan faidah kalimat ini adalah Jenderal Sudirman. Ketika bergerilya untuk mempertahankan NKRI, beliau dikasih ijazah ini oleh Hadratus Syekh, dan tiba-tiba ketika Belanda sudah mendekat, Belanda tidak bisa menangkap Jenderal Sudirman, betul-betul tersembunyi dan dianggapnya hanya menjadi orang biasa. Inilah kehebatan li khamsatul ukhfi biha. Sallallahu Nabi Muhammad. Di bencana kita punya 5 jiwa yang menuntun hidup ini dengan cahaya dan cinta. Sama-sama ya. Li khamsatun awal waba'il akhirah al-Mustafa wal-Murtada wabna'una wafa'ina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihadi. Romun, para sesepuh, sesepuh, para alim ulama, para ibu nyai, pimpinan-pimpinan ormas Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sangat penting sekali seperti di zaman sekarang ini dalam rangka memperingati peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena negeri kita tercinta Indonesia ini bangsa yang selalu menghargai, menghormati para leluhurnya dan para pejuangnya atau para pendiri bangsa.
juga ada Hari Pahlawan 10 November, menunjukkan bangsa Indonesia pecinta sejarah, sangat menghargai para sesepuhnya dari kalangan ulama, tokoh agama yang ikut andil besar khususnya dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Lebih-lebih dengan adanya peringatan Maulid Nabi Sallallahu Taala Alaihi Wasallam yang pertama untuk madhari syukur, melahirkan rasa terima kasih kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekadar peringatan Maulud, tapi hakikat daripada Maulud itu sendiri, sekali lagi saya ulangi, melahirkan rasa syukur kita kepada baginda Nabi. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya kita tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sudut mana kita mensyukuri tersebut? Kita semuanya tidak menjumpai bagaimana di waktu hidupnya baginda Nabi, apa yang dihadapi perjuangan baginda Nabi SAW. Kita tidak ikut, belum lahir kok. Coba kita membayangkan para sahabat yang mengikuti jejak-jejak baginda Nabi SAW. Dari mulai hijrah, dari sebelum hijrah sampai hijrah. Sebelum diangkat Rasul, diangkat Nabi atau belum bi'tsah. Bagaimana Allah Ta'ala menggeladi, mendidik baginda Nabi SAW. Kita tidak menjumpai, tapi diberi taufik wal hidayah oleh Allah Ta'ala mengucapkan 2 kalimah syahadat menjadi umatnya. Kalau kita tarik lagi ke atas, ini jasa yang kelihatannya kecil tapi dahsyat sekali. Orang tua kita, muslim dan muslimah, mengikuti jejak Nabi. Kakek kita sama, sehingga bisa menjalankan pernikahan binikahil Islam. Zawajtuka wa ankahtuka mahbubataka, sampai bimahri sekian diterima oleh pengantin lelaki. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha linafsi bimahri al-madhkur. Terbukalah kehalalan sehingga melahirkan beberapa putra yang menyandang predikat waladil halal, anak yang halal karena pernikahan yang halal. Kita mendapat predikat anak halal saja dari barakatul Islam, itu sudah luar biasa. Sulit untuk bisa membalas jasa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang enteng ringan saja kelihatannya, sepele. Apalagi kalau kita kembali kepada al-iman wal Islam. Dari mana sebab turun al-iman wal Islam diturunkan kepada kita semuanya? Kita tidak menjumpai tapi bisa beriman. Yang kedua, kita tahu Quran, isinya Al-Quran yang ditafsirkan oleh para mufassir, ditafsirkan beberapa mufassirin yang luar biasa. Terus kita sunnah, kita kenal sunnatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab-kitab sunnah.
yang terjemahkan, ditafsiri, disarai oleh para ulama-ulama pendahulu, sehingga kita mengetahui maksud al-murad, asbabil wurud, sampai Qur'annya kita tahu juga asbabun nuzulnya dan lain sebagainya. Tidak cukup dari itu, kita mengenal taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, taat kepada kedua orang tua, taat kepada bangsa, kepada negaranya, kepada pemerintahnya, sehingga kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu semuanya sebab kita ngikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita mengerti terima kasih kepada beliau. Padahal kekuatan Belanda pada waktu itu luar biasa. Sedangkan orang-orang kita sebagian besar bambu runcing yang dipakai senjatanya, tapi tidak pernah merasa mundur. Itu hebatnya. Karena apa? Imannya, kekuatannya yang luar biasa, dan patriotisme yang ada di dalam bapak atau para leluhur kita semuanya. Nasionalismenya yang begitu tinggi. Karena apa? Tahu sejarah. Anak-anak kita tadi yang saya ceritakan, apabila mengetahui jerih payahnya orang tua kita semuanya, pasti orang tua anak-anak kita, kapan kita bisa membalas dan membahagiakan kedua orang tua? Malu rasanya kalau akan memalukan keluarganya, bertindak yang tidak terpuji, memikir jauh kalau apa akan mau bertindak yang sesuatu yang akibatnya tercela. Itulah anak-anak yang tahu sejarah. Sudah mentereng, punya mobil dan lain sebagainya, sifat masa bodoh akan timbul sebab tahunya apa? Orang tua sudah kaya, jiwa kemanjaan yang ada, kemandirian yang merosot. Itu satu contoh. Kita tarik. Bagaimana kita umat Islam khususnya? Kalau kita tidak mengenal sejarah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari perjuangannya, akhlaknya yang begitu mulia, ingin mendapatkan satu kehormatan, bisa memasukkan apa? Terutama memasukkan Hajar Aswad, hampir bertikai, hampir pertumpahan darah. Akhirnya alhamdulillah bisa diputuskan pada waktu itu. Sudahlah keputusannya, bila mana ada seorang pemuda yang pagi hari pertama kali masuk ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram pada waktu itu, itulah orangnya yang jujur, amin. Itulah seorang pemuda, syaratnya ketika itu masuklah, yang pertama masuk ke Mekah ialah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi berkat bangsa untuk memperkokoh kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Terkadang hati saya menangis sendiri, di mana orang-orang itu sekarang yang mewarisi ilmu al-amin, al-amin, al-amin. Sejuk rasanya apabila al-amin, al-amin ini tumbuh di mana-mana, menjadi lumpiang contoh yang luar biasa. Bukan sekadar mengerti tarikh sejarah, tapi tahu menjiwai sejarah apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah yang kedua, contoh yang luar biasa lagi, ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah setelah bi'tsah. Apakah hijrah baginda Nabi tuntutan perut? Tidak.
Apakah hijrah Nabi tuntutan karena takut digencat, diboikot pada waktu itu? Lah, tidak. Kalau kronologisnya saya ceritakan, Mekah pada waktu itu ada haji di zaman jahiliyah. Haji zaman jahiliyah itu bahkan terkadang sebelum Abdi Manaf mengeluarkan peraturan, hajinya masih laki perempuan telanjang, al-aryan. Maka yang pertama kali melarang haji telanjang adalah Hashim Abdi Manaf. Said Abdi Manaf ayahnya Hashim. Didatangi dari segala penjuru. Pada waktu itu di Haramain atau di tanah Arab sendiri khususnya, untuk menjalankan ibadah haji cara mereka. Tapi satu sisi, di zaman baginda Nabi SAW, haji itu sudah ada yang dilakukan kaum Hanif sebelum baginda Nabi dilahirkan. Mekah pendapatannya hanya tahunan, 1 tahun sekali. Seandainya tidak ada pemboikotan ekonomi ataupun Rasulullah digencat selain ekonomi, apakah tidak terjadi hijrah? Tetap itu sudah binasi, tetap hijrah akan dihijrahkan oleh Allah Ta'ala, karena ini sudah mu'allaq, sudah dipindahkan, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala masalah rahasianya hijrah. Nah, kita belajar membuka apa rahasianya hijrah ternyata. Apakah mengangkat pedang sedikit-sedikit Allahu Akbar? Tidak. Hijrah Nabi membuka lapangan ekonomi dunia pertanian. Pedangnya diganti pedang intelektual, melahirkan ilmuwan. Allahu Akbar kalau zaman sekarang mungkin. Allahu Akbar, bangun mall. Allahu Akbar, bangun Alfamart. Allahu Akbar, bangun marketing ekonomi supaya tumbuh dengan baik. Allahu Akbar, karena ekonomi adalah bagian pertahanan nasional, ketahanan nasional, ekonomi, pertanian, pendidikan dan lain sebagainya, supaya tidak goyah ketahanan nasional. Ini bagaimana? Itu diantaranya mudah dikompori, mudah dihasut, mudah kena hoax dan sebagainya. Senang kalau lihat umat ini pecah, senang kalau lihat bangsa ini pecah. Berjuang saja terkadang tidak. 1945 kita ada di mana, 1947 kita ada di mana, 48 ada peristiwa apa di Madiun, kita di mana, 51 atau 49 sampai 65 sebagian anak-anak kita katanya kita tidak jumpai, kita baru lahir tahun 70 ke atas 80. Yang sedikit waktu adanya di sini mungkin lahir, saya mau lahir 57, 65 saya masih umur 8 tahun, yang satu saya baru lahir dan sebagainya. Luar biasa, menjadi kemakmuran, persatuan yang sangat luar biasa. Maka dengan peringatan Maulidin Nabi SAW, apabila kita mengetahui jejak-jejak baginda Nabi, akan menambah apa? Cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantara mandatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kekasihku. Padahal ayat ini sangat menunjukkan sekali, qul in kuntum tuhibbunallah. Ini kalimat tuhibbunallah telah membuka kebesaran Rasulullah. Bila mana kalian mencintai aku, yakni Allah Ta'ala, Rasulullah mendapat mandat. Kata-kata kepada umatmu, ya Muhammad, ya Rasul, ya Rasulullah, ya Rasuli, atau ya Habibi. Apa sabdanya Allah Ta'ala? Fattabi'uni,
Ikutilah kami, ikutilah saya, bukan ikutilah kami. Lafalnya mufrad langsung fattabi'uni. Kalau ingin kenal dan ingin tahu muhibbin atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin lepas dari pintu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingin kita mencintai Allah Subhanahu wa taala lepas dari baginda Nabi mustahil, sebab pintunya yuhibbukumullah hanya pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah tidak cukup dari itu saja, bagaimana kita dihubungkan oleh Allah Ta'ala supaya kita ini tidak putus hubungan dengan baginda Nabi. Supaya apa? Kalau di dalam ilmu tarekat disebut rabitah. Dalam mau dzikir membayangkan wajah guru. Apa ajaran guru kita kepada kita ini apa? Oh, guru kita sering mengajarkan jangan sampai syirik billah, hatinya dihidupkan dengan bidzikrillah, menghadap kepada Allah, merasa dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala. Ini guru rabitah. Maka dihadirkan dahulu, bukan untuk dijadikan berhala atau dijadikan mitos, tidak. Itu maksudnya rabitah. Hatinya, zikirnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita merasa diantar, dituntun, dibimbing oleh guru mursyid, menyambung terus. Bahkan kita umat ini kepada baginda Nabi SAW dengan apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Rasulullah itu lautan yang tidak ada dua, bahru rahmatillah. Seandainya kita ini umatnya tidak membaca selawat atau tidak mendoakan, dikira Rasulullah kekurangan rahmat dari Allah Ta'ala. Mustahil. Kalimah innallaha yang akhirnya wa malaikatihi wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ini sudah menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah Ta'ala diberikan pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sertai mengagungkan kepada kekasihnya. Sudahlah, saya ambil sedikit saja. Apa diantaranya? Allah Ta'ala tidak pernah memanggil dalam satu gelondong, satu ayat, satu surah, di dalam satu beberapa juz, surah dan sebagainya yang ada di dalam Al-Quran mengatakan ya Muhammad. Pakainya kul, halus, bukan kul saja, bukan Nabi. Kul, lembut kalimat kul itu. Karena apa? Li habibihi jalla wa ala. Bahkan mufassirin ada yang menafsirkan kul ya habibi, bukan kul ya Muhammad. Ternyata panggilan itu mengundang wibawa yang luar biasa. Kelihatannya enteng, sepele. Indonesia mau menunggu bangsa lain? Tidak. Dari kita dulu yang pertama kali harus menghargai. Bangsa lain akan menghargai kita. Tuh lihat rakyat Indonesia, tuh lihat bangsa Indonesia sama orang nomor satunya begitu, walaupun beda pilihan masih mengangkat luar biasa. Akhirnya bangsa Indonesia diperhitungkan. Tapi kalau sudah musim kayak gini, mana mungkin diperhitungkan oleh bangsa lain kekuatan Indonesia. Ini sangat mengkhawatirkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wahtasal arsyu wastibsyara wasdadu haibatan wa waqara. Subhanallah. Wasabul malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Mengagungkan para malaikat. Podo karo awake dhewe niku nemu barang perkara sama dengan kita. Itulah hebatnya
baginda Nabi SAW. Biasa ini dicontoh oleh terutama aulia illah yang ke Indonesia di antara terkenal wali sembilannya. Sampai Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang dan seterusnya sampai Maulana Syarif Hidayatullah membawa misi rahmatan lil alamin. Nah itulah diantaranya. Maka perlunya dengan ada peringatan Maulid ini kita akan lebih jauh mengenal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan adanya peringatan ini akan menambah mahabbah kita kepada Allah. Ayat yang Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah ditanya, mata akuna mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Sejauh mana kita dikategorikan orang-orang yang beriman? Dijawab oleh Rasulullah, selagi kamu mencintai Allah Ta'ala. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai para utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai mengikuti sunnahnya dan tarekatnya. Anehnya tarekat dan sunnahnya setelah mahabbah dulu mengikuti Rasulullah. Memang lain. Orang mengikuti sunnah Nabi dengan mahabbah, ibadah dengan mahabbah hanya semata mentaati perintah, tapi tidak dibarengi dengan mahabbah. Kalau orang yang mahabbah jarang memikir pahala, tapi kalau orang hanya sekadar hanya ketaatan belaka yang dipikir pahala. Gampangan saja, saya dulu punya pacar yang menurut saya cantik, bagi orang lain terserah. Tapi kalau wak kuncar wajib kunjung pacar, ngeliwatin kuburan rumahnya. Jadi kalau liwat itu ya sudah bulu kuduk ini merinding juga. Tapi karena cinta tidak ambil pusing, mau ada gandarwo, mau ada wewe, mau ada pengusaha bodoh, liwat saja. Karena apa? Mahabbah. Itulah satu contoh. Maka orang-orang yang mahabbah berbeda sekali. Tapi kalau yang kurang mahabbahnya, pahalanya gimana? Ini bagaimana kalau dibaca? Hebatnya gimana? Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari itu pentingnya mahabbah. Maka Rasulullah menegaskan, kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kita tafsirkan luas, keimanan itu akan kuat semakin turunnya keimanan tergantung kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Menafsirkan hadis ini bisa saja dibalik. Oh kalau begitu, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung cintanya kepada nabinya. Kalau melentur mahabbahnya, cintanya, berarti melenturlah imannya. Garap, diusahakan bagaimana supaya mengendor kecintaannya kepada baginda Nabi. Nah, kita baca saja kunut nazilah, Allahumma hadina fima hadait. Dan bagaimana cara menghancurkan bangsa ini? Kurangi, grogoti kepercayaannya kepada pemerintahnya, kepercayaannya kepada tokohnya, kepercayaannya kepada TNI Polri-nya. Kalau perlu benturkan. Nah inilah antar sesama kita benturkan. Itulah paling mudah kalau sudah melentur kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya. Kadar bobot seseorang cinta kepada tanah airnya tergantung cintanya kepada bangsanya. Kalau cinta kepada bangsanya luar biasa, cinta kepada tanah airnya luar biasa. Mari kita pertahankan, kita tambah kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Cinta kita kepada ahli bait Nabi SAW, cinta kepada para sahabatnya, cinta kepada para ulama, para aulia, cinta kita kepada negara dan bangsa ini, kepada pemerintah ini. Kita selalu mengingat kepada siapa? Kepada pendiri-pendiri bangsa ini yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah.
Apakah kita akan menjadi umat atau menjadi bangsa yang akan mengecewakan para beliau di hadapan Allah, atau kita akan menjadi bangsa yang akan memalukan para pendiri bangsa ini, para pejuang bangsa ini di hadapan Allah, sehingga menjadi bangsa yang mengecewakan? Pastinya kita jawab tidak. Tidak perlu kita menjawab tidak. Buktikan kalau kita tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang fikih dan lain sebagainya, menjadi dokter, setelah dokter menjadi spesialis kandungan, spesialis pankreas, luar biasa. Itu jawaban dipersiapkan untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Ikhtiar menghindari penyakit tetap, tapi tidak melenturkan dalam berekonomi, dalam pertanian dan lain sebagainya. Itu ajaran baginda Nabi SAW. Tidak pernah tanya, awas ya penyakit kamu, awas, tidak ada. Allah yasfi, ya syafi'an, Allahumma syafi wa anta syafi. Itu doanya Rasulullah kalau besok orang yang sakit. Di sini pentingnya tarekat itu supaya kita merasa dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayo kita amalkan tarekat yang baik pagi sama sore, dalam tarekat Sadaliyah khususnya. Yang sudah bertarekat selain Sadaliyah, tabarukan tidak apa-apa, jalankan dulu yang pertama. Adapun tabarukan silahkan saja, asal tidak meninggalkan guru pertama. Alladzi la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika Nabiyyil Ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wahin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. Al-Fatihah. Kepada antum semuanya, apakah antum menerima? Barakallahu fiik. Apa kabar beliau? Berapa panjenengan semuanya mempunyai guru seperti kita ini? Apakah kalian ridho? Barakallahu fiik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdina biha jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min sayyi'at, wa tarfa'una biha 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min bil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا
ولا ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد وإعلان دين الإسلام وتحمس بها الجهاد وإعلان دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد ولا ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد وإعلان دين الإسلام وتحمس بها